Salam sejahtera bagi saudara-saudari jemaat semua. Friday say Matthew Allen. Kita jumpa kembali di dalam renungan Minggu 28 Juni 2020. We ontmoeten elkaar opnieuw met een zondag overdenking 28 juni 2020. Voordat wij gaan lezen uit de Bijbel, luisteren we eerst naar de zang van Willem Ahuluhelu uit gemeente Vijverhof Vecht. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, kita akan mendengarkan satu nyanyian pujian dari saudara Willem Ahuluhelu dari jemaat Vijverhof Vecht. Berbuat dosa, siapa yang tak pernah berbuat salah? Mari, mari datang kepada Yesus, Dia akan mengampunimu. Jangan pernah merasa bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, sepahit apa Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau.
terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Semerah apa dosa-dosamu, sepahit apa masa lalumu, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan kasih yang setia. Sejauh mana engkau berlalu, seperti apa engkau bersembunyi, Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Tuhan Yesus memanggilmu, Tuhan Yesus menunggu engkau balik padanya. Engkau balik padanya. Terima kasih MP atas nyanyian pujian yang sudah boleh dipersembahkan di dalam rekaman renungan di minggu ini. Lieve gemeente, de schriftlezing voor deze zondag heb ik gekozen uit Jeremia 31 vers 7 tot met 14. Ouderling mevrouw Pesuarisa Wane en ouderling de heer Telusa zullen voor ons lezen in het Maleis en in het Nederlands. Perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebuskan dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan.
akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Lieve gemeente in Jezus Christus, de schriftlezing voor vandaag luidt als volgt. Want zo zegt de Heere, jubelt van vreugd over Jacob, juicht om het hoofd der volkeren verkondigt. Looft en zegt, de Heere heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van het noorden, en verzamel hen van de einden der aarde, onder hen, blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. In een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen, want ik ben Israël tot een vader en Ephraim die is mijn eerstgeborene. Hoort het woord des Heeren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt, hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de Heere maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heeren, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen. Hun ziel zal zijn als een besplooide hof. Zij zullen nooit meer versmachten. Dan verheugt zich het meisje in de rijdans, jongeren en grijsaard tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart. Ik laaf de ziel des priesters met het vette en mijn volk wordt met het goede van mij verzadigd. Luidt het woord des Heeren. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang beriman, kita semua pasti mengenal istilah badai pasti berlalu sebagai suatu pengharapan di dalam menghadapi krisis yang melanda kehidupan manusia di dalam dunia sekarang ini. Secara sadar ataupun tidak sadar, langsung atau tidak langsung, istilah tersebut turut memberikan semangat, turut memberikan motivasi untuk kita semua tetap berusaha di dalam rangka memelihara, di dalam rangka melindungi dan menjaga kehidupan ini. Kenyataan yang terjadi bahwa sementara semua pihak berusaha untuk mengatasi badai yang satu, sudah muncul lagi badai yang lain. Konkretnya bisa dikatakan bahwa penanganan masalah krisis corona belum selesai, sudah muncul lagi masalah rasisme. Satu pertanyaan yang perlu disampaikan adalah bahwa kalau situasi ini terus dan menerus berlangsung, bagaimana badai ini akan berlalu dari kehidupan kita? Beta tahu nanti saudara-saudari akan menjawab pertanyaan ini bagaimana. Tetapi jawaban yang dapat beta sampaikan sebagai suatu jawaban iman, adalah bahwa berlalunya badai dalam kehidupan kita sekarang ini
itu tidak bisa dilepas pisahkan daripada kuasa pertolongan dan campur tangan Tuhan Allah dalam segala upaya, dalam segala usaha yang kita lakukan. Nah, supaya kita dapat mengerti bagaimana cara Tuhan Allah bekerja untuk mengeluarkan umat manusia dari badai kehidupan, maka marilah kita belajar dari pengalaman Yeremia bersama dengan umat Israel pada masa lalu. Lieve gemeente van Jezus Christus, als gelovigen kennen we vast en zeker wel de uitdrukking, de storm zal voorbij gaan. Dit als hoop in deze crisisperiode die de mensheid in deze wereld raakt. Bewust of onbewust, direct of indirect, motiveert en moedigt deze uitdrukking ons aan om ons in te blijven zetten, om dit leven te behouden en te beschermen. De realiteit is dat terwijl alle partijen proberen om de ene storm te overwinnen, er weer een nieuwe storm ontstaat. Een concreet geval is de aanpak van de coronacrisisprobleem dat nog niet is opgelost, of er is weer sprake van een ander probleem, namelijk racisme. Een vraag die bij ons opkomt als deze situatie aanhoudt is: wanneer? Wanneer zal deze storm uit ons leven verdwijnen? Ik weet niet hoe u deze vraag zult beantwoorden. Maar het antwoord dat ik op basis van het geloof kan geven is dat het voorbijgaan van een storm in ons leven van vandaag niet losgezien kan worden van de kracht en hulp van God. Bij al de moeites die wij gedaan hebben. Nou, laten we om te kunnen begrijpen hoe de Heere God werkt om de mensheid van de stormen van het leven te verlossen, dan leren van Jeremia's ervaring met het volk van Israël van toen. Lieve gemeente van Jezus Christus, het boek Jeremia werd meestal beschouwd als een boek dat troost bracht. In het begin van zijn bediening, in de tijd dat zij waren verbannen, bracht Jeremia de boodschap dat zijn volk heel lang verbannen zou worden. Maar hij bracht ook de boodschap dat die vreselijke tijd voorbij zal gaan. En dat zij terug zouden keren naar hun eigen land. Deze blijde boodschap bracht hoop en verwachting dat er een tijd zal komen dat God wat gaat doen voor zijn volk in een nieuwe verbondenheid. Zo konden we lezen dat er na dat lange bericht over
het oordeel van Juda, er een sprank van hoop, vernieuwing en vreugde was. Zoals er geschreven staat in het gedeelte die wij hebben gelezen. In Jeremia 31 vers 7 tot met 14 was er een voorbeeld die steeds maar weer werd herhaald. Dat de vreugde die het volk van Israël meemaakte, gebeurde omdat God werkelijk bij hen was. En dat voorbeeld was: ik zal hen vergezellen, ik zal hen leiden, ik zal hun rouw veranderen. Het bewijs dat God werkelijk samen met het volk Israël was, bracht grote vreugde met zich mee. Dit gedeelte wijst ook op de grote trouw die God voor hen had, midden tussen de ontrouw van zijn volk. Dit alles werd werkelijkheid. De bereidheid van God om zijn volk te leiden en terecht te brengen uit het verbannen land, terug naar waar zij eerst hadden gewoond. Jeremia benadrukte dat de terugkomst en de verbetering van het volk oorspronkelijk kwam uit het initiatief van God. En dat God de kern en de basis moest zijn van het leven van zijn volk. Zonder de leiding van God zou het volk nooit uit die zware storm die hun leven beheerste zijn uitgekomen. Dus wanneer zijn volk in het verleden alleen maar aan zichzelf had gedacht, dan moesten zij bereid zijn om trouw te zijn en dat zij door God geleid willen worden. Lieve gemeente van Jezus Christus, de bereidheid en de trouw van God waarover wij lezen en horen door middel van de boodschap die Jeremia bracht, gebeurde niet alleen in het verleden. Maar het dringt door alle tijd en eeuwen heen. Zelfs in deze tijd merken wij dat de trouw van God in ons is. De God van Israël, die ook onze God is en in wie wij geloven door Jezus Christus, is de God die genegen is om genade te schenken en die ons en alle mensen zonder onderscheid te maken leidt. God zal ons verlossen van de storm die er op dit moment door de wereld raakt. De macht en de liefde van God, die bereid is om ons uit die levensstormen te halen, zal een hele mooie ervaring zijn voor ons, opdat wij steeds onder Gods leiding kunnen leven. Door de leiding die uit de bron van God komt, gerechtigheid en vrede zal er zijn voor alle volkeren. De Heere God zal zijn poorten der genade nooit dicht houden, wanneer wie zij dan ook naar hem zoekt. Misschien waren onze levenservaringen van de voorbijgaande tijd vaak zo, dat wanneer wij onszelf een hele pit vinden, wij het gevoel hebben
dat we alles bezitten en dat wij alles zelf kunnen doen en dat wij nooit meer een ander nodig hebben, dan hopen wij ook niet meer op de genade van God. Daarom is de boodschap van de profeet Jeremia, die wij nu lezen en horen, een vernieuwing. Een vernieuwing van ons leven geworden. Omdat wij zeker de genade van God nodig hebben. Wanneer wij rusteloos zijn, ziek zijn, wanhopig, teleurgesteld, in tweestrijd zijn, frustraties hebben, zware worstelingen enzovoort. De boodschap van profeet Jeremia is de boodschap van God voor ons allemaal. Laat God zelf met zijn krachtige leiding en de Heilige Geest ons de wijsheid geven om onze levenswandel volledig te maken, om deze storm tegen te gaan. Als een eenheid in de gemeente van de kerk worden wij nog een keer gevraagd om terecht te gaan naar de trouw, oprechtheid aan onze God, die wij geloven in Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Yeremia biasanya dikenal sebagai kitab yang memberikan penghiburan. Di awal pelayanannya pada masa pembuangan, Yeremia memberitakan bahwa bangsanya akan berada dalam pembuangan untuk waktu yang lama. Tetapi juga dia menyampaikan bahwa pengalaman yang mengerikan di tanah pembuangan itu akan berakhir dengan kembalinya mereka ke negeri asal mereka. Berita penghiburan ini mengembangkan pengharapan dan penantian bahwa akan tiba saatnya Tuhan Allah bekerja bersama-sama dengan umatnya dalam suatu hubungan yang baru, dalam satu hubungan yang akan terjadi dalam kehendak kasih Allah. Dengan begitu, kita dapat membaca bahwa setelah berita panjang tentang penghakiman terhadap Yehuda, maka kini muncullah ungkapan pengharapan, ungkapan pembaharuan dan sukacita, sebagaimana yang ditulis dalam bagian pasal pembacaan kita ini. Dalam Yeremia 31 ayat 7 sampai 14 ada suatu contoh yang disebutkan secara berulang-ulang dan yang menegaskan bahwa sukacita, kebahagiaan yang dialami Israel itu terjadi oleh karena Tuhan Allah yang sungguh-sungguh beserta dengan mereka. Dalam contoh tersebut dinyatakan bahwa Aku akan membawa mereka, Aku akan memimpin mereka, Aku mengubah perkabungan mereka. Bukti bahwa Allah akan bersama-sama dengan Israel itu sungguh-sungguh mendatangkan suatu sukacita yang besar. Dan bagian ini juga mau menunjukkan kesetiaan Tuhan Allah di tengah-tengah ketidaksetiaan, ketidakdengar-dengaran daripada umatnya. Dan semuanya itu menjadi nyata dari kesediaan Allah membawa dan memimpin mereka pulang dari pembuangan, kembali ke tempat kediaman mereka semula. Yeremia menekankan bahwa pemulihan
dan perbaikan bagi umat tersebut adalah bersumber dari inisiatif Allah. Maka ketegasan yang mau disampaikan oleh Yeremia juga adalah Tuhan Allah harus menjadi pusat. Tuhan Allah harus menjadi sumber kehidupan bagi umatnya. Tanpa Tuhan Allah yang memimpin, tanpa Tuhan Allah yang menyertai, tanpa Tuhan Allah yang ada bersama-sama, maka umat tidak akan keluar dari badai yang datang mengancam hidup mereka. Jadi, kalau masa lalu umat seringkali cuma mau mengikuti keinginan sendiri. Umat cuma mau ikut apa yang diri sendiri punya kemauan. Maka kini mereka harus bersedia. Bersedia untuk taat. Bersedia untuk dituntun. Bersedia untuk dengar-dengaran kepada Tuhan Allah. Jemaat kekasih Tuhan. Kesediaan dan kesetiaan Allah yang kita baca dan dengar melalui pesan Nabi Yeremia ini bukan hanya terjadi pada masa lalu saja, bukan hanya terjadi tempo dulu saja, tetapi kesetiaan Allah itu juga berlaku terus dan menerus, menembusi segala zaman dan waktu, sampai pada zaman dan saat ini pun kesetiaan Allah itu selalu terbukti dalam kehidupan kita semua. Allah Israel yang juga adalah Allah kita, yang kita percaya dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang berkenan memberi anugerah dan yang akan memimpin kita semua dan semua umat manusia dengan tidak membeda-bedakan untuk keluar dari badai yang sementara menimpa dunia sekarang ini. Kekuasaan dan cinta kasih Allah yang bersedia untuk mengeluarkan kita dari berbagai badai itu akan menjadi satu pengalaman yang indah untuk kita selalu mau hidup dalam kepemimpinan Allah. Melalui kepemimpinan yang bersumber daripada Tuhan Allah, maka akan ada keadilan, akan ada kesejahteraan bagi semua bangsa. Tuhan Allah tidak pernah menutup pintu anugerahnya bagi siapa saja, bagi semua orang yang mau mencari Dia. Mungkin saja pengalaman hidup kita di masa lalu seringkali terjadi bahwa ketika kita merasa diri hebat, merasa memiliki segala-galanya, merasa mampu dan bisa sendiri, tidak perlu dengan orang lain, dan juga kita tidak mengharapkan anugerah Allah. Maka pesan Nabi Yeremia yang kita baca dan dengar saat ini menjadi suatu pesan pembaharuan, suatu pesan perubahan kehidupan kita. Karena kita toh saudara-saudari sungguh-sungguh memerlukan anugerah daripada Allah di saat kita berada dalam keresahan, di saat kita merasa sakit, di saat kita putus asa, di saat kita kecewa, di saat kita bimbang, di saat kita frustrasi, di saat kita berada dalam pergumulan hidup yang berat dan sebagainya, kita memerlukan anugerah daripada Tuhan Allah. Pesan Nabi Yeremia ini adalah juga pesan Tuhan Allah kepada kita semua. Biarlah Tuhan Allah sendiri dengan bimbingan kuasa rohnya yang kudus memberikan hikmat, akal budi kepada kita untuk melengkapi perjalanan hidup ini.
di dalam menghadapi badai yang saat ini mengancam kehidupan dunia. Sebagai persekutuan umat bergereja, sekali lagi kita dipanggil untuk kembali kepada ketaatan, kembali kepada kesetiaan kita kepada Tuhan Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.